Jadi, pengaruh satu faktor terhadap faktor lain kita kenal namanya elastisitas ya. Jadi elastisitas ekspor dan impor dipengaruhi oleh dua hal. Kalau kita ekspor, berarti dipengaruhi oleh pendapatan negara lain. Kalau kita impor berarti dipengaruhi oleh pendapatan kita. Kalau pendapatan kita turun, Turun. logikanya harusnya impornya juga turun. Sementara kita lihat tadi ada juga yang namanya elastisitas harga. Harganya ya ada perubahan harga. Tapi kalau kita boleh sebut tadi, sebetulnya secara pendapatan pertumbuhan ekonomi masih Masih terjadi. Masih surplus. terjadi ya, masih dalam posisi yang positif. Tapi kita lihat angkanya tadi malah mengalami penurunan. Pelandaian. Penurunan. Nah biasanya terkait dengan pendapatan memang lebih elastis yang lebih elastis yang ekspor. Jadi begitu mereka ekonominya lesu, penurunan, maka ekspor kita bisa akan terpengaruh karena permintaan barang ya. Sementara impor biasa lebih lambat karena kita mungkin sudah ceria ya meningkat untuk menguranginya tentu lebih lambat. Nah itu dilihat dari elasticity-nya. Jadi tampaknya ada pengaruh elastisitas. Kita tahu ada mungkin saja biarpun masih positif ya penurunan permintaan dari sisi volume. Tapi kemudian yang concern ini adalah harga, Harga. betul. Dan yang paling kelihatan itu di batubara, coal ya, itu bisa drop, bisa angkanya yang sempat mencapai angka $400 per ton, sekarang sudah mungkin di sekitar $230 per ton. Normalinya itu di angka normally itu 50 sampai 100, kemudian melesat sewaktu 400. kejadian Rusia ya dan Ukraina sempat di atas 400, tapi saat ini udah belum sampai di 200 tapi udah mendekati 200. Ya. Nah itu saya kira sangat mempengaruhi dalam hal batubara, ekspor batubara kita ya. Ada pengaruh juga terhadap ekspor dan membuat tadi ya kita lihat di caption ini angkanya membuat kita masih bersyukur 33 bulan masih surplus. Kemungkinannya masih surplus lagi pada bulan-bulan berikutnya, tetapi angkanya tadi yang kita udah lihat sinyalnya itu udah makin menipis. Nah ini karena tadi ya ada elasticity income, elastisnya karena posisinya sebetulnya sebagai pendapatan masih meningkat. Cuma kita tahu mungkin ada juga dipengaruhi faktor-faktor lain ya, iklim dan sebagainya yang terutama terjadi di Eropa. Jadi memang hal-hal ini yang kita harus mencemaskan itu harga batu bara. Karena di angka normalnya itu masih di 50-100 sebetulnya, interval 50-100 ini masih di 220-an lah. Yang kita lihat masih dalam pergerakan harga tapi penurunannya agak cepat dari Desember kemarin. Betul. Desember Januari itu agak cepat. Sekarang sudah di 200-an ya Pak ya. Betul. Sementara untuk produk ekspor lainnya, kebetulan ekspor batubara dominan, bukan dominan artinya dia berada di peringkat pertama. Jadi efeknya pasti akan terasa kepada surplus ekspor kita. Posisi batubara itu masih di atas dari sawit dan komponen lainnya. Ya. Namun Anda melihatnya kalau misalnya kita berbicara mengenai elastisitas income antar negara dan ini mempengaruhi net ekspor dari Indonesia tentunya ya Pak ya. Tahun ini masih akan surplus tapi memang trennya melandai ataukah nanti akan ada terjadi pertama kalinya dalam beberapa bulan, 40 bulan pertama nanti net ekspor Indonesia akan minus karena impornya lebih tinggi. Anda melihatnya bagaimana? Baik, ya, terima kasih. Jadi memang ya, artinya kalau semua negara di dunia maunya ekspor lebih besar daripada impor, tidak ada yang mengimpor artinya ya, pasti nggak mungkin, pasti. Jadi kita menyadari dalam ekonomi ini karena behavior ya, busa saja sangat tidak bentuk kemungkinan kita kemudian defisit dan kita pernah mengalaminya pada masa-masa lalu. Karena apalagi kita mengandalkan pada tadi ya produk mineral ini, batu bara itu punya pola, cycle ya, dipengaruhi oleh permintaan. Sementara kita masih mengimpor produk-produk yang katakanlah mesin ya dan sebagainya yang memang kita selalu membutuhkannya. Sementara untuk yang bahan bakar itu atau energi, alternatifnya mulai terus muncul nih substitusinya. Jadi ancaman ada, tapi mungkin untuk term sampai 1 tahun masih kita dapat mengandalkannya. Baik pada coal, baru kemudian mungkin ada Masih tetap bisa mengandalkan ya. masih bisa mengandalkannya. Jadi memang masih akan surplus walaupun trennya melandai. Tipis betul ya. Baik. Tapi kita pernah mengalami masa defisit itu pernah. Nah ini yang susahnya ini ya tadi ya. Kalau sempat panjang masa waktu karena kita tadi 33 bulan surplus terus, biasanya khawatir sekali kalau tiba-tiba jadi defisit. Ya karena kelamaan ceria ya, kelamaan ceria jadi sama seperti mungkin di nilai tukar ya. Takut bahkan kalau sampai menyentuh 16.000 ya atau di mana. Jadi padahal normal aja behavior. Kita lihat aja pola selama kita punya potensi tadi ya
sumber daya alam, ya. Ya. Dan meskipun cuma 2 itu, yang lain agak lebih jauh di belakang sebetulnya, Ya, yaitu baik. batu bara dan sawit ya. Jadi itu aja mungkin kekhawatiran 33 bulan ini kayaknya tercoreng banget kalau sampai defisit, Baik. padahal itu lumrah aja sebetulnya itu dalam perdagangan. Kalau tadi ya logikanya tadi, kalau semua negara maunya ekspor lebih besar daripada impor, terus siapa yang mengimpor ya? Ya, ya. Gitu. Jadi kita namanya advantage aja. Jadi Kita tidak ada comparative advantage ya Pak sebetulnya ya, antara ini neraca perdagangan antara negara. benar.